Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Tikusan, Bapak Edi Suwanto. Yang terhormat pula Bapak Ibu Perangkat Desa Tikusan. Kemudian yang terhormat Ibu Jerry Gunawan dan Ibu Agnes selaku dosen pembimbing tim SDG Center ITS. Namun untuk saat ini masih belum dapat hadir karena masih ada acara lain. Yang terhormat pula Bapak Charles Kairal selaku pemateri pada pagi hari ini dan juga Bapak Ibu sekalian yang puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada acara pelatihan pembuatan ekoenzim sebagai pemanfaatan limbah organik yang diselenggarakan oleh tim SDG Center ITS bersama masyarakat Desa Tikusan Bojonegoro. Sebelumnya, perkenalkan, saya juga selaku Master of Ceremony akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini. Sebelum memulai acara pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara. Untuk yang pertama akan ada pembukaan, yang kedua akan ada sambutan, kemudian yang ketiga akan ada penyampaian materi oleh Bapak Charles, yang keempat akan ada persiapan praktikum dilanjutkan dengan praktikum dan sesi tanya jawab, kemudian akan ada closing statement dan juga dokumentasi serta penutupan. Baik, melangkah ke acara pertama, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Kemudian untuk acara kedua adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh koordinator proyek pelatihan kepada saudara Dinda Bunga Aditya. Dipersilakan. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Edi Suwanto beserta jajarannya, Jendi dan Ibu Agnes selaku perwakilan dari SDG Center ITS, dan yang kami hormati sekalian Bapak Ibu peserta pelatihan ekoenzim. Mungkin saya langsung mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada perangkat Desa Tikusan dan warga Desa Tikusan yang telah menyambut baik dan antusias untuk pelatihan ini. Jadi pelatihan ekoenzim ini nanti akan dipandu langsung oleh Bapak Charles selaku pemateri yang sudah expert di bidang pembuatan ekoenzim. Lalu nanti barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan terkait mungkin pertanian atau peternakan dan pemanfaatan limbah lainnya bisa langsung ditanyakan ke Bapak Charles yang sudah expert di bidang ini. Mungkin langsung itu saja ucapan terima kasih saya. Terima kasih sebesar-besarnya. Harapan kami semoga Desa Tikusan ini bisa semakin baik dan pembuatan ekoenzim ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Dinda Bunga Aditya selaku Ketua Pelaksana Proyek. Kemudian selanjutnya adalah sambutan oleh dosen pembimbing SDG Center ITS kepada yang terhormat Ibu Jerry Gunawan. Waktu dan media kami persilakan. Selamat sore, kerabat desa dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sore ini kita bertemu lagi untuk berdiskusi tentang bincang-bincang pusat pengkajian pembangunan berkelanjutan ITS. Topik kita hari ini tentang ekosistem darat. Bagaimana kita menjaga lingkungan tidak hanya agar bersih, tapi juga bermanfaat. Kegiatan ini merupakan inisiatif dari Desa Tikusan, Kabupaten Bojonegoro, agar difasilitasi untuk belajar tentang pengolahan sampah organik. Dan kami sangat bersyukur ya, kita memiliki mahasiswa ITS yang ada di Bojonegoro, sehingga kita bisa berkolaborasi, membuat pembelajaran daring di sini, dan juga kami sangat bersyukur karena kedatangan tamu Bapak Charles. Beliau adalah pendamping petani di Nusa Tenggara Timur yang akan bercerita tentang bagaimana beliau mengubah sampah organik menjadi ekoenzim dan dimanfaatkan untuk
menanam sayur-sayuran. Kita akan mendengarkan pengalaman beliau mengubah NTT yang gersang bersama-sama menjadi lahan untuk berkebun. Kami berharap kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ya, selamat menikmati. Terima kasih kepada Ibu Jenti selaku pemimpin SDG Center ITS. Sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Desa Tikusan Bojonegoro kepada yang terhormat Bapak Edi Sunarto. Kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Janti Gunawan sebagai dosen pembimbing Institut Teknologi 10 November, dan yang kami hormati Bapak Charles dari Dinas Pertanian Desa Tengah Timur, dan yang kami hormati Bapak Ibu serta pelatihan UNSIM, dan yang kami hormati Bapak Ibu perangkat Desa Tikusan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan walafiat sehingga kita bisa menghadiri acara pelatihan intensif dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Bapak Ibu sekalian, tak lupa kita harus haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaat di dunia dan di akhirat. Perlu kami sampaikan pada pagi hari ini di dalam acara pelatihan IPNSIM ini sebuah berkah bagi warga Desa Tikusan dan pemerintah Desa Tikusan, yang mana dengan kehadiran para pemuda-pemudi mahasiswa-mahasiswi ITS 10 November Surabaya ini, kami sangat berterima kasih karena program yang dijalani pada pagi hari ini sinkron dengan program pemerintah Desa Tikusan terkait fokus juga di bidang pertanian, yang mana pemerintah Desa Tikusan memberikan fasilitas kepada kelompok tani di kerjasama dengan BUMDes, memberikan fasilitas drone ini. Jadi drone ini berkapasitas 15 liter, yang mana ini juga adalah anak bangsa, hampir 100% produk Indonesia. Dalam hal ini kenapa pemerintah Desa Tikusan melakukan terobosan ini? Karena mau tidak mau bahwa kalau kita mau berswasembada pangan perlu melakukan efektivitas dan efisiensi di bidang teknologi pertanian. Maka dari itu sangatlah pas dan klop pemerintah Desa Tikusan dengan para mahasiswa-mahasiswi ITS Surabaya ini program EcoEnzyme. Nanti kita akan juga pertanian yang go organik dengan mengadopsi teknologi high power zero drone ini untuk pertanian. Sekali lagi, semoga program kerjasama ini di pelatihan EcoEnzyme bisa berjalan sukses dan lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Demikian sambutan dari kami. Maka secara resmi acara pelatihan EcoEnzyme kami nyatakan dibuka dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri bila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Kepala Desa Tikusan, Bapak Edi. Mari kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Charles. Namun sebelumnya acara akan saya serahkan kepada moderator, kepada Saudari Dani dan Redaktoris. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi juga teman-teman. Perkenalkan, saya Ramida yang akan menjadi moderator pada pelatihan kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan pemateri kita pada kali ini. Mohon untuk operator menampilkan CV dari pemateri kita. Dan pemateri kita kali ini bernama Pak Cairo Mawelat atau biasa dipanggil Pak Charles. Beliau ini sekarang sebagai staf Dinas Pertanian Tanaman Pangan pada Kabupaten Timur Tengah Utara. Beliau ini juga sebagai Timur Leste, dan pendidikan beliau sekarang untuk beliau telah menamatkan S1 dan S2 beliau di Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kemudian riwayat pelatihan beliau sebagai trainer, sebagai fasilitator, sebagai pelatih banyak di bidang pertanian. Termasuk sekarang ini beliau merupakan dosen Fakultas Pertanian dan Fakultas Ekonomi dari
Universitas Timor. Sekaligus beliau merupakan pendiri sekaligus koordinator komunitas Eko-Enzim Nusa Tenggara Timur. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan dalam penyediaan layanan sanitasi layak melalui aktivitas wirausaha dan sanitasi oleh Kemenkes RI pada tahun 2013. Kemudian beliau juga pernah mendapatkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya Sulu tahun 2013 oleh Bapak Presiden. Luar biasa sekali yang menghadiri kita. Mohon untuk CV-nya bisa di-stop dulu. Terima kasih. Sebelumnya akan kita sapa terlebih dahulu Bapak Charles. Selamat pagi Bapak Charles. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Hormat. Ya. Selamat pagi. Bapak, apakah sudah siap menyampaikan materi kali ini? Siap. Mungkin saya sedikit aja, Mbak, boleh ya? Untuk operator, dipersilakan menampilkan Pak Charles, terima kasih banyak atas kesediaannya menjadi narasumber di sini. Mungkin juga teman-teman di Bojonegoro bisa belajar ya Pak, bagaimana kalau kita dengarkan kan di NTT itu kan kondisinya sangat berbeda ya. Jadi sebetulnya kita sangat bersyukur gitu ya, yang di Jawa itu juga kan. Nah kita luar biasa gitu belajar bagaimana dari Pak Charles yang menjadi pendamping di Nusa Tenggara Timur yang kondisinya tentu jauh berbeda gitu. Jadi kita harus lebih bagus gitu ya membangun itu, belajar dari teman-teman yang ada di NTT. Monggo Pak. Siap, terima kasih Bu. Siap. Operator, terima kasih untuk Ibu Janti. Silakan operator membagikan presentasinya sekarang. Yang kita tunggu yaitu pemaparan materi oleh Bapak Charles. Kepada beliau, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih moderator. Selamat pagi untuk kita semua. Kalau di NTT sudah lebih 1 jam, jadi ini sekarang sudah sekitar jam 11. Selamat siang sudah di NTT. Yang pertama, ini sebuah penghormatan untuk kami ya di NTT, di daerah terpencil, daerah terbelakang dan terluar dari Indonesia. Saya pikir sesuatu yang luar biasa. Gitu. Saya sangat menaruh hormat kepada teman-teman adik-adik dari ITS, Ibu Yanti, walaupun beliau saya tidak pernah bertemu langsung, tapi lewat WhatsApp dan lain-lain, tapi beliau sangat respect. Ini sebuah penghormatan untuk kami di NTT. Terima kasih Bu Yanti atas kerjasamanya, dan saya pikir tukar-menukar informasi ini penting. Mungkin hari ini kita belajar dari NTT, mungkin besok kami akan belajar dari teman-teman di ITS atau teman-teman di Desa Tikusan. Itu sesuatu yang luar biasa. Yang berikut, terima kasih juga Bapak Desa. Ada banyak hal yang bisa kita sharing bersama. Saya pikir yang luar biasa. Saya siap untuk membantu untuk teman-teman di sana apa yang diperlukan. Memang apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Yanti itu sedikit berbeda dengan di Jawa, kondisi di Jawa. Kami di sini lahan kering, curah hujan terbatas. Di sini hanya 3 bulan hujan, 9 bulan kering. Sangat kering, gitu. Air juga sangat terbatas. Oleh karena itu, pendekatannya memerlukan pendekatan dengan teknologi tertentu. Yang kedua, kita di sini juga rata-rata itu adalah petani, tapi sebagian hampir 80% itu adalah petani miskin, sehingga pendekatannya adalah
bagaimana kita membangun motivasi terhadap petani-petani kita yang sudah terbatas, petani-petani kecil yang dari segi modal juga terbatas, terus akses terhadap sarana produksi juga sangat terbatas. Jalan keluar adalah kita coba menciptakan beberapa produk-produk yang bisa kita membantu mereka secara gratis. Itu satu hal. Nah, terima kasih hari ini kita belajar bersama. Saya pikir pelajaran bersama ini nanti kita bisa sharing. Ada hal yang bisa diikuti secara bersama-sama. Mungkin kita bisa diskusi. Masih banyak hal yang kita bisa diskusi. Dan saya juga berharap nanti teman-teman dari ITS juga bisa membantu kami. Teman-teman di Bapak Desa dan perangkatnya di Desa Tikusan juga bisa membantu kami. Karena terus terang kami juga di sini banyak hal yang sangat terbatas. Itu saya pikir ini luar biasa, kerjasama yang luar biasa. Nah, mungkin kita sedikit fokus ke ekoenzim. Ekoenzim ini adalah satu larutan. Mungkin dilanjut ya, Mbak Salsa, materinya supaya kita bisa langsung. Halo, Mbak Salsa. Pak Hafiz, materinya. Next. Iya Pak, ini sudah di next, mungkin agak delay ya Pak ya? Ya, agak delay mungkin. Oke. Ya, baik. Kalau tidak apa-apa, sambil menunggu delaynya. Jadi begini, ekoenzim itu adalah larutan hasil fermentasi sisa sayuran dan kulit buah. Di fermentasi dengan sayur dan gula. Ekoenzim ini hasil temuan dari Dr. Sukon Pun Pan Phong dari Thailand. Kita lihat di Thailand itu banyak yang kita bisa temukan, ada jambu Bangkok, ada ayam Bangkok dan lain-lain. Mereka merupakan salah satu negara pertanian terkemuka di Asia setelah Israel. Nah, itu Dr. Sukon ini dia melakukan penelitian selama 30 tahun. 30 tahun dia menemukan satu larutan yang namanya ekoenzim. Larutan ini sudah didaftarkan di PBB, tapi beliau tidak patenkan. Sehingga bisa dibuat oleh semua orang. Sehingga bisa dibagikan ke semua orang secara gratis. Sehingga ekoenzim ini tidak diperjualbelikan. Nah, itu ini. Next. Nah, ekoenzim ini selain itu juga selain Dr. Sukon, dia dikembangkan juga oleh Dr. Jeon dari Malaysia. Dr. Jeon ini adalah salah satu murid dari Dr. Sukon. Dia yang melanjutkan kegiatan Dr. Sukon ini untuk menyebarkan ekoenzim ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia itu ada beberapa grup ekoenzim yang ada. Nanti bisa lihat di FB dan lain-lain, di Google ada itu ekoenzim Indonesia, itu punyanya Ibu Feratan, ekoenzim Nusantara punyanya Pak Joko, ekoenzim Bandung punyanya Pak Dodi, ekoenzim nasional punyanya Pak Jarod, ada ekoenzim Bakti punyanya Pak Ellen Mintau dan lain-lain. Itu tersebar di 34 provinsi. Nah, kebetulan di NTT saya orang pertama yang kembangkan. Kami ekoenzim NTT sudah ada hampir 2 tahun sudah ekoenzim NTT. Nah, kami coba kembangkan ekoenzim di NTT. Jadi kami punya grup WhatsApp di 22 kabupaten kota di NTT, di Palu, di Manado, di Gorontalo, di Maluku, di Papua, dan terakhir di Timor Leste. Itu grup kami yang setiap hari kami berbincang, bertukar pikiran tentang ekoenzim. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi catatan untuk Desa Tikusan membuat satu grup untuk ekoenzim ini. Nah, hal yang paling penting dari ekoenzim ini adalah memanfaatkan sampah rumah tangga. Nah, ini kita lihat catatan PBB, kita punya waktu hanya 12 tahun dari sekarang untuk mencegah pemanasan global. 12 tahun itu sejak tahun 2018. Kita tahu akhir-akhir ini
akibat dari pemanasan global itu adalah peningkatan suhu bumi. Akibat dari pemanasan suhu bumi itu adalah salah satu itu adalah timbulnya berbagai macam penyakit, badai dan segala macam. Kita di NTT terakhir itu badai seroja yang sangat menghantam sekali beberapa kabupaten di NTT dan cukup menimbulkan korban. Itu baik bencana banjir, angin ribut dan lain-lain. Sangat merusak sekali. Kemarin kebetulan kami dari Ekoenzim NTT turut membantu mengatasi masalah badai seroja. Nah, yang kedua, potensi terbesar sampah, memanfaatkan sampah. Nah, sampah yang terbanyak itu di rumah tangga itu adalah sampah organik, yaitu ada 54% di potensi yang ada. Sehingga pembuatan ekoenzim ini menjadi pilihan karena cukup banyak bahan yang kita bisa gunakan. Itu sampah. Nah, apa sih manfaat ekoenzim ini? Ini kita lihat, banyak orang mengatakan bahwa ekoenzim itu adalah larutan ajaib. Kenapa? Karena kalau kita buat ekoenzim, kita akan menghasilkan oksigen. Oksigen ini ketika kita fermentasi, dia dilepas ke udara. Fermentasi itu dia melepas oksigen ke udara, dan oksigen di udara itu bereaksi dengan oksigen hasil fermentasi menghasilkan O3 atau yang disebut dengan ozon. Ozon adalah salah satu lapisan di atmosfer di ketinggian 10.000, 15.000 sampai 30.000 di atas permukaan bumi. Itu dia sebagai penangkal sinar ultraviolet. Jadi sebagai penyaring sinar ultraviolet yang kembali ke bumi. Sehingga dengan kita membuat ekoenzim, kita akan membantu mengurangi pemanasan global. Jadi kalau kita membuat 1 ton ekoenzim, 1 drum ekoenzim itu sama dengan kita menanam 10 pohon. Samanya di mana? Oksigen yang dihasilkan. Bayangkan 10 pohon kalau kita tanam itu berapa tahun baru kita bisa menghasilkan. Nah, cara paling cepat, cara sederhana itu adalah dengan membuat ekoenzim. Kita lihat kalau kita duduk di bawah pohon pada waktu siang itu udaranya terasa adem atau terasa segar. Itu karena apa? Tanaman melepaskan oksigen. Begitu juga dengan kita membuat ekoenzim. Nah, 1 liter ekoenzim dapat memurnikan 1.000 liter air sungai yang terkontaminasi. Jadi ekoenzim ini juga dapat membersihkan air. Jadi ketika air kotor di selokan segala macam, kita tuang ekoenzim. Nah, air itu akan menjadi bersih. Yang berikut, ekoenzim juga dapat menyuburkan tanah atau memilihkan bahan-bahan kimia yang ada di dalam tanah. Karena apa? Ada 4 hal yang terkandung di dalam ekoenzim itu. Yang pertama adalah enzim-enzim, yang kedua mikroorganisme, yang ketiga asam organik, yang keempat adalah unsur hara. Nah, ini maka ekoenzim bisa menyuburkan tanah. Yang berikut meningkatkan kualitas udara. Ketika kita semprot, tadi Bapak Desa bilang, wah ini potensi di sana tuh ada drone, itu sangat bagus. Karena apa? Ketika kita semprot, ekoenzim akan bereaksi menetralkan logam berat di udara menjadi pupuk yang bagus bagi tanaman. Nah, ini manfaat ekoenzim untuk rumah tangga. Yang pertama, merendam sayur. Kalau kita punya sayuran, hasil kita pakai kimia, pada saat kita serendam beberapa menit, kurang lebih 40 menit di dalam ekoenzim yang dicampur dengan air, maka pestisida kimia yang ada di dalam sayuran itu akan dinetralkan oleh ekoenzim, termasuk parasit dan zat lilin yang ada di buah-buahan. Itu bisa. Yang berikut, menghilangkan kutu di beras. Kalau kita buat ekoenzim dekat dengan beras, itu kutunya tidak berani mendekat. Ketiga, bisa juga membersihkan lantai WC di ubin-ubin atau dinding-dinding WC yang kotor, putih kotor karena noda, karena jamur, kita pakai ekoenzim saja bisa bersih, jadi putih kembali. Terus cuci piring kita bisa pakai ekoenzim, buat cuci pakaian bisa pakai ekoenzim, membersihkan minyak atau lemak yang membandel di dapur kita, di kuali kita bisa pakai ekoenzim, memperancar saluran WC. Kalau kita misalnya biasanya WC itu tersumbat di kos-kosan segala, kita tuang ekoenzim saja, biarkan beberapa menit, saluran pipa itu akan lancar. Karena apa? Ekoenzim dia mengikat lemak-lemak yang menyumbat pipa tersebut. Terus sebagai pembersih atau kerak yang bandel, dapat memoles bahan-bahan yang kusam seperti logam-logam, kita bisa pakai poles pakai ekoenzim. Jadi kuali-kuali kita yang hitam, kita bisa rendam ekoenzim, terus kita sikat, dia akan bersih. Itu manfaat rumah tangganya.
Yang berikut ada selain manfaat rumah tangga, cuci pakaian dan lain-lain, membersihkan toilet. Nah, ada manfaat untuk kesehatan. Manfaat untuk kesehatan itu apa? Ekoenzimnya. Itu kita bisa pakai untuk mengobati gigi yang sakit. Jadi kalau kita sakit gigi, tinggal tuang 1 sendok ekoenzim di air panas dingin 1 gelas. Jadi air panas ditaruh dengan air dingin atau air hangat itu kita taruh 1 sendok ekoenzim, kita kumur. Kumur, terus kita buang, kumur, buang, akan hilang sakit giginya. Termasuk membersihkan, mohon maaf, bau mulut. Itu sangat kita bisa bersihkan pakai ekoenzim. Yang berikut juga ekoenzim bisa sebagai untuk mencuci rambut. Kutu di kepala, rambut, kita bisa gunakan ekoenzim sebagai sampo. Terus ekoenzim juga bisa membuka pori-pori kepala sehingga menumbuhkan rambut. Untuk detox tubuh, misalnya kita kerja capek, ini pengobatan ekoenzim di desa-desa kami di timur, orang jauh dari puskesmas, ini sikat gigi, ada yang kumur pakai jauh dari puskesmas, mereka pakai ekoenzim. Itu juga dia bisa pakai untuk rendam kaki. Jadi detox tubuh. Jadi ketika kita kerja sakit, gula apa semua, darah tinggi, kita rendam kaki. Rendam kaki pakai ekoenzim selama 15 menit, nanti badan akan terasa segar. Badan kita akan terasa segar. Terus ekoenzim juga bisa membantu misalnya apa? Kudis, kurat, eksim. Itu di orang tua atau anak-anak, itu kita bisa semprot pakai ekoenzim. Kutu air di kaki dan segala macam bisa, biasa petani-petani di sawah, kita gatal, kita bisa semprot pakai ekoenzim. Ya berikut juga, ekoenzim juga bisa mengobati sengatan serangga. Lebah atau tawon, itu kita bisa, begitu kena sengatan, kita rendam pakai ekoenzim. Hilang sengatannya. Kenapa? Tadi dia bisa detoksifikasi tubuh, jadi racunnya dinetralkan atau dikeluarkan oleh ekoenzim. Termasuk kami di timur itu beberapa kasus di desa dia kena gigit ular. Kena gigit ular dia pakai ekoenzim. Tidak bengkak gitu. Sangat membantu sekali di desa. Yang berikut juga ini cuci rambut, kita boleh mandi pakai ekoenzim. Ekoenzim juga bisa untuk mengobati luka. Jadi kena potong segala macam kita bisa pakai ekoenzim. Nah, yang berikut, ini manfaat ekoenzim untuk pertanian. Nah, apa manfaat ekoenzim untuk pertanian? Yang pertama itu filter udara. Jadi kita bisa semprot ekoenzim ke udara, dia akan membersihkan udara. Yang berikut, dia bisa sebagai herbisida. Hal ini pestisida alami. Kenapa? Karena fermentasi ekoenzim itu menghasilkan selain alkohol dalam jumlah rendah, ada beberapa mikroorganisme alami seperti bakteri thuringiensis. Itu bisa terdapat di dalam ekoenzim. Salah satu pestisida alami yang sangat bagus. Itu dipakai di Amerika. Nah, di ekoenzim itu ada. Terus menurunkan asap di dalam ruangan, filter air, jadi membersihkan air di saluran dan lain-lain. Yang berikut itu pupuk alami. Pupuk alami, kenapa? Karena ekoenzim mengandung unsur hara, baik hara makro maupun hara mikro. Jadi kombinasi menghasilkan beberapa unsur yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman, sehingga ekoenzim bisa sebagai pupuk. Yang berikut juga pertanian ke depan itu tidak bisa lagi pertanian yang merusak ozon. Maka pertanian ekoenzim adalah salah satu pilihan terbaik untuk mencegah pemanasan global. Ini kita lihat foto kita pakai di sawah ekoenzimnya kita pakai di daerah sawah. Mereka tuang ekoenzimnya di sawah, terus semprot dengan ekoenzim. Jadi untuk pertumbuhan tanaman. Yang berikut juga di kacang-kacangan dan lain-lain beberapa tanaman yang paling untuk peternakan kita bisa pakai untuk kandang ternak. Jadi contoh ternak ayam itu baunya sulit diatasi. Kita bisa semprot ekoenzim di kandang, hilang bau ayam, tai ayamnya itu hilang, bau cirit ayam itu hilang kalau kita semprot pakai ekoenzim.
Kedua juga bisa kita pakai untuk taruh di minuman ayam untuk kesehatan ayam. Beberapa kasus di teman-teman di sini itu tingkat kemandian ayamnya menjadi 0. Ayamnya segar, kandangnya selalu dibersihkan dengan menggunakan ekoenzim. Terus di kandang ternak juga, sapi itu kita bisa semprot ekoenzim sehingga bisa menghilangkan bau kandang ternak, karena itu cukup mengganggu kalau tingkat kepadatan rumahnya cukup tinggi, maka sangat mengganggu kalau kita mau berternak. Salah satu jalan keluar adalah menggunakan ekoenzim. Itu. Yang berikut kita juga bisa pakai untuk lingkungan kita. Di lingkungan kita sekitar kita bisa pakai untuk bersihkan selokan dan lain-lain. Terutama di desa, kadang selokan lewat rumah, taruh di WC supaya menghilangkan bau WC dan lain-lain. Ini kacang-kacangan yang sebelahnya pakai kimia, sebelahnya pakai ekoenzim. Lihat pertumbuhannya sedikit berbeda. Lebih besar, lebih kuat, dan lebih segar. Hijaunya juga berbeda. Kalau pakai kimia, digunakan. Ini pisang, ini teman-teman di Batam. Mereka gunakan untuk pisang pepaya. Kami di sini sudah uji coba di pepaya, terutama pepaya California dan Carolina. Sangat bagus. Rasanya berbeda. Berpengaruh terhadap rasa, berat buah, dan kesegaran dan daya tahan. Terus mempercepat masa panen. Jadi kalau kita menggunakan organik itu panennya kita akan lebih cepat 2 minggu. Jadi lebih cepat matangnya daripada yang lain. Lanjut. Nah ini di sekitar kandang kita pakai ekoenzim. Jadi kandang sapi ini kita bikin ekoenzim di sekitar kandang itu, maka dia akan menyerap bau sehingga kandang tidak bau. Kalau kita tidak buat dekat kandang, kita bisa semprot ekoenzim di sekitar kandang, akan menghilangkan bau. Dalam seketika dia akan menghilangkan bau. Kami sudah coba di beberapa peternakan ayam di sini, kami coba untuk semprot pakai ekoenzim, dan sangat membantu sehingga banyak peternak juga membantu berterima kasih. Mereka buat ekoenzim. Ada yang kasih minum dicampur dengan pakan ayam untuk dikasih ke ayam. Itu berat rata-rata ayam itu meningkat, jadi sangat bagus. Lanjut, yang terakhir itu cara membuat ekoenzim. Mungkin Salsa agak cepat sedikit cara membuat ekoenzim. Cara membuat ekoenzim itu rumusnya dari Dr. Sukun itu 1-3-10. Ini di embung kolam kita memakai ekoenzim. Sebelum pakai agak ini. Nah, ini kita mencuci sayuran kimia yang kita tanam di kebun pakai kimia, kita datang netralkan dengan ekoenzim sehingga sayur menjadi sayur organik. Ini jalan pintas yang kita coba pakai. Gitu. Jalan pintas yang kita pakai. Jadi rendam dengan ekoenzim. Sayurnya terasa manis dan rasanya lebih enak. Lanjut. Oke, saya lanjut ke cara buatnya. Cara buat, kalau tidak ini, memang agak lambat. Nah, cara buatnya itu rumusnya 1-3-10. 1-3-10. Jadi, gulanya 1, ya ini, gulanya 1, airnya 10 liter, gula, sisa kulit buah dan sayuran itu 3 kilo. Jadi rumusnya 1-3-10. 1 kilo gula, 10 liter air, 3 kilo kulit buah dan sayuran. Nah, kita mulai dengan kulit buah dan sayuran. Kulit buah sayuran yang seperti apa yang bisa kita pakai Pak Charles? Yaitu kulit buah dan sayuran segar. Kulit buah dan sayuran segar. Jadi contoh pisang matang baru masak kita ambil, kita cincang, potong seperti rujak, kita masukkan. Jadi yang busuk tidak boleh, yang segar. Yang kering juga tidak boleh, yang segar. Yang keras juga tidak boleh. Contoh misalnya buah kelapa tidak boleh buat ekoenzim karena keras. Buah kemiri, kulit kemiri tidak boleh keras. Terus buah-buah yang berlemak, kulit buah yang berlemak itu bisa tapi sedikit. Contoh advokat
itu kita bisa pakai sedikit, tapi ini tidak boleh. Yang berikut gulanya, semua gula boleh dipakai kecuali gula pasir, gula tebu, gula aren, gula kami di sini ada namanya gula lontar boleh pakai, molase boleh pakai. Air, semua air boleh dipakai, air hujan, air ini yang penting air bersih. Nah, kalau air pump didiamkan 24 jam, 1 hari baru pakai karena keporitnya. Biasa pump itu bersihkan air pakai keporit. Jadi kita pakai ini. Yang berikut juga wadah. Wadah itu kalau bisa yang bermulut besar, jangan kecil karena takut nanti 2 minggu itu proses fermentasinya dia mengeluarkan gas. Sehingga wadahnya harus yang bermulut besar. Contoh tadi saya lihat ada beli ember warna orange itu, nah itu bagus, ada tutupnya. Jadi ada embernya, tutup. Nah, itu jadi kita siapkan air, contoh air 10 liter, kita siapkan air 10 liter, kita siapkan gulanya 1 kilo, timbang gulanya 1 kilo, karena apa? 1 liter gula tidak sama dengan 1 kilo gula. Jadi kita timbang pakai kilo, airnya pakai liter, buah dan BO-nya sama molasenya, gulanya kita pakai kilo. Jadi siapkan 10 liter air, masukkan 1 kilo gula, diaduk, terus masukkan 3 kilo kulit buah dan sayuran. Terus tutup rapat, kalau bisa diisolasi supaya proses ini tanpa udara. Dan difermentasi selama 90 hari atau 3 bulan. 3 bulan. Nah, 30 hari kita fermentasi selama 3 bulan. Nah, pada saat 3 bulan itu, larutan itu yang kita saring, dan kita saring itu, larutan itu yang disebut dengan ekoenzim. Itu kita bisa pakai. Nah, lebih dari 3 bulan tidak masalah. Jadi, fermentasi umur 2 minggu, itu dia menghasilkan gas. Fermentasi 1 bulan, dia menghasilkan alkohol. Biasa orang buat anggur itu 1 bulan. Fermentasi 2 bulan dia menghasilkan asam cuka. Fermentasi 3 bulan itu dia menghasilkan enzim kuat. Jadi proses fermentasi ekoenzim tidak boleh kurang dari 3 bulan. Harus 3 bulan. Lebih dari 3 bulan tidak masalah. Malah 6 bulan itu sangat bagus. Jadi enzim terutama untuk pengobatan luka-luka, enzim yang 6 bulan itu sangat bagus. Jadi larutan, ini seperti ini. Ini sudah kita sudah panen, kita taruh di sini. Nah, ini yang kita sebut dengan ekoenzim. Jadi pada saat kita buat, kita taruh, misalnya hari ini kita sudah tutup rapat pakai isolasi. Hari ini tanggal 22 September, nanti kita panen tanggal 22 Desember. Nah, ciri ekoenzim yang baik itu seperti apa, Pak Charles? Biasanya pH-nya di bawah 4, dia bersifat asam. Yang kedua, baunya bau fermentasi, coklat fermentasi. Nah, kalau misalnya Pak Charles, ekoenzim saya baunya jelek, baunya bau got, itu tandanya bahwa apa? Tutupnya tidak rapat. Jadi kita harus isolasi ulang, kita tutup rapat. Itu terus kita biarkan 2 minggu. Nanti dia dia baunya kembali bau fermentasi. Terus Pak Charles, ada yang karena tidak tutup rapat dia keluar belatung ulat. Itu jangan dibuang. Dia wangi tapi belatung. Nah, itu jangan dibuang. Tetap kita tutup rapat, buka, kita aduk, kita tutup rapat, kita jemur di matahari pagi selama 3 hari berturut-turut. Jadi jam 9 pagi kurang lebih 1 jam, 3 hari berturut-turut. Nanti hari keempat hilang ini belatungnya. Nah, itu kita bisa pakai ekoenzimnya. Dia kembali wangi. Tetapi kalau misalnya ekoenzimnya pada 90 hari kita mau panen, dia bau got dan belatung. Nah, itu kita buka, kita tambah dia dengan ini gula, tambah gula 1 kilo lagi, sesuai dengan fermentasi pertama, kita tutup rapat, kita fermentasi 1 bulan lagi. Itu nanti akan wangi kembali. Nah, ini dosis penggunaan ekoenzimnya. Ini dosis. Membersihkan kompor. Itu ekoenzim ditambah sabun ditambah air. Jadi 1 ekoenzim, 1 sabun,
tambah 5 liter air. Itu kita bisa membersihkan minyak-minyak di kompor. Cuci piring, itu 1:1:5. Jadi ekoenzim sabun. Mencuci pakaian, 1:500. Jadi 1 ekoenzim, 1 sabun ditambah 500 atau 1 liter air. Itu kita bisa pakai cuci pakaian. Jadi rendam, itu lemak-lemak yang ada di kerak baju bisa hilang. Mengepel lantai, 1-2 tutup botol plus 1 ember air. Kita pakai pel lantai. Dia bisa membasmi kuman dan mengurangi minyak dan menghilangkan tikus dan lain-lain. Tikus tidak suka pada ekoenzim. Membersihkan kamar mandi, kita tuang ekoenzim murni saja. Itu akan hilang bau dan kotoran di paving blocknya tuh di kamar mandi itu akan hilang. Gitu. Terus sebagai pestisida untuk rendam sayuran itu 1 tutup botol aqua itu sama dengan 5 cc. Itu airnya 1 baskom kurang lebih 1 sampai 2 liter. Kita rendam ekoenzimnya selama 45 menit. Nanti ekoenzimnya netral kembali. Terus sebagai obat kumur atau gosok gigi, itu 10 ml ekoenzim, 10 ml ekoenzim, kurang lebih 1 gelas aqua, 1 gelas air panas dingin, kita bisa kumur. Ekoenzim tidak boleh diminum. Dilarang. Kalau diminum di luar tanggung jawab Pacaras karena ekoenzim itu fermentasinya dari gula sehingga kalau dia menghasilkan alkohol diminum dalam jangka panjang terutama metanol dan etanol itu dalam jangka panjang bisa menyebabkan gangguan pada saraf. Jadi ekoenzim itu obat luar. Kita pakai mandi itu atau cuci tangan itu 1:1:1 disinfektan untuk tangan. Itu bisa. Terus kita bisa untuk pencuci rambut. Cuci rambut itu 1:1:5 liter air. Kita rendam kaki, detox tubuh. Detox tubuh itu kurang lebih 30 mili. 30 mili ekoenzim sama air 1 baskom atau 1 ember. Kurang lebih 5 liter. Air panas dingin. Jadi kalau kita pakai tutupan botol aqua itu 5 mili berarti sekitar 5 tutup atau 30 mili. Kita taruh di air panas dinginnya 1 ember, kurang lebih 5 gayung. Kita rendam kaki selama 15 menit. Nanti kentara akan kaki itu ditarik-tarik. Gitu. Dan kita tidur akan nyenyak, terasa segar. Untuk kompres bisul itu pakai murni saja. Anti radiasi itu boleh pakai ekoenzim murni. Jadi ekoenzim murni kita pakai humidifier itu di Jawa banyak itu taruh dengan ekoenzim 1:1000. Sebagai pupuk, sebagai pupuk ini yang penting gitu. Jangan sampai salah aplikasi. Itu 1:1000. Jadi 1 cc ekoenzim 1 liter air. Kalau drone-nya 15 liter, berarti kita pakai 15 cc. Kalau kita pakai tutup botol aqua 5 cc, maka 3 tutup botol aqua ekoenzimnya 15 liter. Isi di tangki drone kita bisa semprot keliling. Selain membersihkan udara, bisa menyuburkan tanaman. Kalau kita malas mau semprot tiap hari capek, kita 1 minggu 2 kali, kita berbanding naikkan dosis 1:500. Tidak boleh lebih karena ekoenzim itu bersifat asam, pH-nya di bawah 4, sehingga kalau mau netralkan, kita harus encerkan ekoenzimnya di air. Nah, encerkan untuk pertumbuhan tanaman, kalau kita encerkan 1:1000 atau 1:500, pH-nya naik menjadi 7,9, sehingga sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Nah, ini ada salah satu yang kami coba untuk ajarkan, yaitu kita membuat kompos ekoenzim. Kompos ekoenzim. Jadi kita menggunakan ekoenzim sebagai dekomposer atau pengurainya. Ini sangat bagus. Kami sudah coba. Yang pertama itu kohe ayam 10 karung, daun gamal 3 karung, rumput bunga putih atau kromalema. Di Jawa namanya kirinyo. Kirinyo itu 3 karung, batang pisang 1 karung, sekam padi 5 karung, ekoenzim murni 1 botol, molase 1 botol, dan air secukupnya.
Gitu. Jadi bahan-bahan ini kita fermentasi dia anaerob, ditutup dengan terpal. Jadi daun gamal itu dicincang, kasih halus, dicampur dengan kohe ayam, campur dengan rumput bunga putih, dicincang. Terus kita cacah dia, terus kita masukkan ekoenzim, kurang lebih molase 4 sendok, ekoenzimnya 2 tutup, murninya 2 tutup, kita aduk, terus kita siram ke campuran tadi, cirit ayam dan lain-lain itu kita campur, kita terus kita tumpuk dia, terus kita fermentasi selama 14 hari. Itu akan jadi kompos yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Kenapa kita pakai cirit ayam? Karena cirit ayam ini sangat tinggi unsur haranya, baik makro maupun mikronya. Terus daun gamal. Kenapa daun gamal? Karena unsur N-nya. Kalau dipupuki dia, ureanya. Tinggi daun gamalnya. Terus kenapa pakai kirinyu, rumput bunga putih? Karena K-nya sangat tinggi. Kenapa pakai bonggol pisang, batang pisang? Karena P-nya. Jadi kita pupuk tanaman, kita tahu bahwa tanaman itu untuk tumbuh bagus, dia butuh 16 unsur hara. 3-nya di udara, 13-nya di dalam tanah. Yang di udara itu kita tidak perlu kasih, misalnya oksigen, tidak perlu kasih ke tanaman, selalu tersedia. Nah ini daun gamalnya, ini N-nya tinggi. Saya pikir di Jawa cukup banyak ya, mudah-mudahan di tikusan ada ya, ini sangat bagus. Nah, 13 yang di udara, di dalam tanah itu ada yang dalam bentuk makro, ada yang bentuk mikro. Dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak, dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Nah, makro ini yang kita harus kasih sebagai pupuk, yaitu N, P, dan K. Dalam bentuk urea, TSP, KCl, dan KCl. Itu yang kita harus kasih dalam tanaman, karena dia dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak. Sehingga kita buat pupuk, kompos, harus kelengkapan unsur hara ini kita perhitungkan, terutama N, P, dan K. Sehingga ini yang kita coba untuk bikin kompos yang mengandung NPK yang tinggi untuk pertumbuhan tanaman. Nah ini setelah kita bisa campur, kita buat dia segi 4, tingginya 40 cm, terus kita kasih dedak halus. Dedak halus ini untuk tanda bahwa nanti pada 14 hari nanti tumbuh jamur putih, berarti proses fermentasinya anaerobnya berlangsung sempurna. Dan setelah 14 hari, kompos itu kita buka, bahan-bahan tadi kita buka, kita dinginkan sebentar selama 1 hari, terus kita bisa pakai di sawah, di tanaman, dan lain-lain. Lanjut, mungkin yang terakhir penggunaan komposnya dari ekoenzim sudah. Ini produk ikutan dari ekoenzim. Nah, untuk kompos kita ada beberapa teknik di sini. Saya pikir di Jawa juga hampir sama. Bagaimana kita menggunakan kompos di tanaman pot? Kalau kompos, ini komposnya, setelah selesai ditumpuk dan ditutup, dikasih dedak di atas dedaknya. Jadi bagaimana kita gunakan? Ini packingnya, kompos yang sudah jadi, kompos ekoenzim. Mungkin desa tikusan kalau ada bahannya lengkap bisa buat dan jual komposnya. Cukup di sini cukup mahal, 2.000 per kilo. Nah, itu dipakai. Untuk orang penjual bunga sangat suka. Apalagi COVID, orang sangat suka tanam bunga menggunakan kompos ekoenzim. Itu. Jadi penggunaannya, perbandingannya 1 ember kompos, 2 tanah dicampur, dan untuk tanaman pot, kita taruh di pot, kita tanam bunga. Sedangkan untuk tanaman sayur, nah ini, pola lubang. Pola lubang itu kita bisa pakai 5-7 kilo per lubang. Jadi biasa kita di sini tanamnya lubangnya 30 kali 30 kali 30, kita isi kompos, campur tanah, kita tanam di lubang 5-7 kilo. Untuk olah jalur, ini untuk jagung. Jadi kita bikin jalur di atas bedeng, kita kasih sepanjang 2 meter, kita kasih komposnya 5-7 kilo, terus kita bikin guludan, tanam jagungnya di atas guludan itu. Itu sangat bagus. Nah, untuk sawah juga kita bisa tabar kompos. Itu. Nah, ini pepaya yang kami tanam, ini pepaya California di beberapa kebun di kami. Bayangkan NTT yang tidak subur, kita pakai pepaya, pertumbuhannya luar biasa. Itu California ini dia buah dari tanah sampai atas. Ini hanya cuma 4 kali semprot dengan NPK ekoenzim dan ini sayuran.
Bayangkan wortelnya cukup besar. Brokolinya cukup. Padahal brokoli kita di sini panas. Seharusnya brokoli tidak tumbuh terlalu bagus. Dia sangat peka terhadap ini. Ini kami dari komunitas, kami punya komunitas Ekoenzim NTT. Nomor HP-nya 0852 390 38129. Jadi ini komunitas kami. Kami punya program itu melakukan pelatihan gratis ke seluruh tempat di NTT. Kami sudah melakukan pelatihan gratis di 300 tempat, di 300 lokasi. Datang kami bawa bahan dan kami latih, kasih semuanya secara gratis. Semuanya gratis. Terus kami bagi Ekoenzim gratis. Itu program kami. Karena apa? Menjaga bumi adalah bagian terpenting dari kehidupan ini. Oleh karena itu, bagaimana untuk bisa menjaga bumi? Kita harus mulai dari pertanian. Karena sumbangan terhadap kerusakan ozon, salah satu sumbangan terbesar itu adalah pertanian. Maka pilihannya terbaik adalah, pilihan paling murah dan terbaik itu adalah pertanian ekoenzim. Kenapa? Karena ekoenzim bisa menciptakan atau membuat menghasilkan gas ozon. Tidak ada proses fermentasi lain yang bisa menghasilkan gas ozon. Salah satu fermentasi yang bisa menghasilkan gas ozon itu adalah pembuatan ekoenzim. Oleh karena itu kami kemanapun kami akan suarakan ekoenzim. Nah, pilihan pertanian ekoenzim itu menjadi pilihan pertanian masa depan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selamat siang untuk kita semua. Baik, saya kembalikan. Selanjutnya adalah sesi praktikum dan tanya jawab. Mungkin sebelum kita praktek, apakah dari Bapak Ibu peserta ada pertanyaan? Silakan kalau ada mau bertanya. Langsung praktek aja. Baik, Bapak Chandra, tapi mohon izin untuk Siap. waktunya untuk praktikum. Siap. Wadahnya kelihatannya itu, coba berapa kilo wadah itu, kapasitas volume airnya berapa? Kayaknya ember ini orange. Airnya 6 liter, Pak. 6 liter. Airnya 6 liter, nggih. Oke. Itu kayaknya 10 liter ya, kalau tutup kasih masuk air semua penuh 10 liter ya. Ya, kelihatannya 10 ini liter. airnya cuma 6 liter, Pak. Apa perlu ditambah lagi? Ya, boleh. 6 liter boleh. Pas. Sekarang begini. Siap. Coba lihat kapasitas wadahnya itu berapa. Total. Kalau kapasitas wadah, kalau kita isi air kasih penuh itu berapa liter? Kayaknya sekitar 10 ya. Lebih 15-an, Pak. 15. Berarti bisa 6 liter. 6 liter air. Kasih 6 liter air. Ya sudah, airnya 6 liter ya. Ya, ini gulanya berapa kilo, Pak? Nggih. Gulanya Gula merah. 0,6 kilo. 0,6 kilo. Oh iya, sudah kilo. pas, Pak. Ya. Terus BO-nya itu 1,8. Yang sayuran dan kulit buah. Ya, 1,8. Ya, silakan kasih masuk gulanya. Ini gulanya dulu ya, Pak, yang dimasukkan. Ya, betul. Masukkan gulanya. Oke, siap, Pak. Boleh. Oke, siap. Tidak susah cara buatnya, sederhana saja. Ya, gulanya dimasukkan, tinggal diaduk dulu supaya rata. Diaduk supaya halus, diaduk dulu. Gulanya larut di dalam air, ya boleh diaduk. Aduk, terus diaduk aja, tidak apa-apa, pakai tangan lah, enggak apa-apa. Ini sampai rata ya, Pak? Ya, aduk supaya gulanya betul-betul larut. Supaya gulanya larut. Aduk supaya gulanya larut.
boleh masukkan bahan organiknya, sisa kulit buah dan sayuran. Wah, mantap ini. Ini nanti minta Bapak Desa untuk besoknya praktek di drum. Biar bikin satu kali banyak lah, untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, kalau sudah larut boleh dimasukkan BO-nya. Yang penting air sama gula udah larut. Saya pikir beberapa menit aja pasti larut, karena gula gampang dia larut dalam air. Ya, silakan dimasukkan BO-nya. Pak, ini sampahnya kayak gini ya enggak, Pak? Ya, enggak apa-apa. Bagus itu. Masukkan Oh, udah, sudah. yang penting ditimbang 1,8 kilo. Sudah? Ini dua kresek ini 2 kilo, Pak. Dikurangi jadi 1,8. Ditimbang 1,8. Dikurangi 0,2. 200 gram dikurangi. Kalau ada gula molase, bagus juga. Kayaknya di Jombang banyak itu. Di Jawa banyak gula molase. Murah dia harganya. Tapi ini pakai gula aren ya? Iya, gula. Iya, gula, Pak. Ya, bagus juga. Tidak apa-apa. Sudah. Kalau sudah hancur semua gulanya, boleh dimasukkan BO-nya. BO-nya 1,8 karena airnya 6 liter. Untuk yang sampah selanjutnya nih, kulit semangka kayak gini nggak apa-apa nih ya, Pak? Mana? Coba ditunjukkan. Ini, Pak. Apa perlu diiris lagi? Boleh, dikasih kecil juga boleh. Kalau besar-besar juga tidak apa-apa. Boleh diiris kasih kecil lagi. Kayak rujak itu boleh. Tapi masukkan yang besar juga tidak masalah. Tidak apa-apa. Kalau kita buat di wadah di drum, tidak apa-apa besar-besar. Tapi kalau wadah kecil, kita iris kasih kecil lagi. Nah, kenapa? Supaya dia bisa di airnya dengan gulanya. Sehingga proses fermentasinya bisa sempurna. Kalau sudah larut, oh ya, lagi sedikit lah. Memang kalau mahasiswa statistik main-main bahan organik, main pupuk kayaknya ganjil ya. Kalau main-main angka boleh lah. Ini murid-muridnya Ibu Yanti nih hebat-hebat semua nih. Angka bisa, pupuk bisa.
Sambil menunggu yang lain, mungkin saya izin bertanya ya Pak Charles ya. Untuk Ya, ya. temperatur airnya itu apakah ada ketentuan ya Pak? Kalau Sebenarnya. masalah suhu enggak ada ketentuan. Yang penting airnya air biasa aja, enggak usah air panas gitu. Jadi air sumur kita ambil dari sumur kita langsung pakai, enggak masalah. Jadi yang penting air bersih. Air hujan juga bisa pakai, air isi ulang juga boleh, air sumur juga boleh. Gitu. Yang penting air bersih. Sementara kalau air panas tidak boleh. Air mendidih, panas mendidih tidak boleh. Air biasa normal. Air dari sumur, kita timba dari sumur langsung pakai. Itu tidak masalah. Nah, ini nanti begini, untuk kapasitas wadah, kita lihat kalau misalnya wadahnya wadahnya itu 15 liter, kalau kita taruh air penuh di itu ember itu 15 liter, maka kita ambil 60% saja dari kapasitas wadah itu. Jadi kalau dia 15 liter berarti 60% berarti kita harus pakai air ekoenzim yang akan kita buat itu airnya 9 liter, BO-nya 2,7, gulanya itu 0,9 kilo. Sehingga apa? Nanti bahan yang sudah dicampur gula dan air dan bahan organik itu nanti free, dia tidak penuh di wadah itu. Jadi dia akan tersisa kurang lebih 10 cm dari mulut tutupan wadah. Jadi kita ambil presentasinya 60% dari kapasitas wadah yang kita gunakan untuk pembuatan ekoenzim. Boleh sudah, kalau sudah boleh dimasukkan gulanya, bahan organiknya, boleh dimasukkan. Silakan. Timbang 1,8 ya. 1,8 dimasukkan ke dalam. Kalau sudah timbang 1,8 kilo, silakan dimasukkan. Ya. Oke. Kalau sudah, bahan organiknya diaduk-aduk sama air dengan gula biar dia tercampur. Diaduk. Ini kayak kita bikin rujak lah. Adik-adik cewek pasti bisa lah tahu bikin rujak. Oke, kalau sudah diaduk, cukup. Tinggal ditutup sudah. Tutup rapat. Dikasih tutupnya. Tutupannya. Dikasih tutupan, dikasih isolasi. Diisolasi sekitar tutupannya. Ini seperti punyanya pacar di sini, dikasih isolasi. Nih, diisolasi tutup. Nah, bagus saja tuh pakai isolasi yang coklat. Nanti pakai yang coklat. Kalau pakai yang hitam nanti lama-kelamaan dia terbuka. Tapi tidak apa-apa, pakai aja. Pakai aja nanti 1-2 hari lagi kalau dia terbuka, cari yang coklat, ditutup rapat. Ya, ini prosesnya tidak boleh terbuka ya. Tidak boleh. Jadi diperhatikan supaya jangan sampai terbuka dia. Dia anaerob tanpa udara. Ya, ditutup. Kalau dia terbuka, ada udara masuk, nanti yang hidup adalah bakteri jahat. Terus baunya bau seperti bau got, tidak enak baunya, tidak wangi, tidak harum, fermentasi. Dia harus bau seperti anggur, bau anggur, bau fermentasi.
Mungkin saya izin bertanya ini ya Pak, kalau misalnya terlanjur gitu ya Pak, terlanjur terkena udara dari luar, kemudian Ya, baunya tidak enak, nah itu apakah ada cara menanggulanginya supaya tidak mulai dari awal gitu Pak? Atau justru kita harus mulai dari awal? ya, jadi begini, membuat ekoenzim itu tidak kenal tidak jadi, pasti jadi. Nah, kalau misalnya baunya tidak enak, baunya bau apa? Bau got tidak enak itu, caranya bagaimana? Kita tidak usah buang, kita tambah lagi gula. Tadi itu gulanya berapa? 0,8 ya. Nah, waktu fermentasi pertama itu misalnya kita pakai gula 1 kilo, kita tinggal tambah gula 1 kilo, kita aduk lagi, tutup rapat dia, kita fermentasi 1 bulan. Nanti 1 bulan setelah kita buka, dia wangi kembali, gitu. Gitu. Jadi tidak kenal buat ekoenzim itu tidak jadi, pasti jadi. Jadi tidak usah khawatir. Gitu. Nah, setiap hari mungkin kadang-kadang isolasinya itu begitu kena angin dia terbuka. Itu yang kita harus jaga supaya dia jangan terbuka. Makanya saya bilang lebih bagus pakai isolasi yang warna coklat. Nanti besok lihat yang coklat yang tipis ini. Kalau yang hitam ini pasti tebal. Gitu. Jadi itu bisa dipakai untuk nanti besok diisolasi tambah lagi dengan coklat. Atau sebentar nanti isolasi tambah dengan coklat. Nah, mungkin sedikit saya koreksi ya. Saya koreksi, saya pikir itu bagus ya, mantap. Saya pikir bagus, terima kasih adik-adik, luar biasa. Satu saya koreksi, nanti kita beli wadah, kita lihat kapasitas wadahnya berapa. Contoh tadi itu ini, ember orange ini, kita bilang dia 15 liter. Kalau taruh air semua, penuh air sampai ditutupan itu 15 liter. Maka kita buat ekoenzim, kita ambil kapasitasnya 60%. 60% dari 15 liter itu. Berarti 9 liter air yang kita harus taruh. Jadi kita taruh air 9 liter, kita kasih BO-nya 2,7 kilo, kita kasih gulanya 0,9 kilo. Jadi nanti kita taruh gula sama kita taruh bahan organik dan air, kita campur, itu tidak penuh wadahnya. Jadi kita ambil wadah kita yang kita gunakan itu hanya 60% saja dari kapasitas full wadah. Itu koreksinya. Saya pikir sudah bagus. Oke, sekarang silakan kalau ada yang mau bertanya, ada mau bincang-bincang, silakan. Saya pikir ini sederhana saja, cara sederhana. Nanti kasih catatan di ember itu, kita kasih catatan, tulis di kertas putih, kita kasih catatan. Hari ini tanggal 12, kita kasih catatan hari ini tanggal 22 September 2021, nanti panennya tanggal 22 Desember 2021. Jadi 3 bulan atau 90 hari. Gitu. Dikasih catatan situ. Jadi kita ingat tanggal buat sama tanggal panennya. Bila perlu kita kasih catatan di situ, ekoenzimnya dibuat dengan air berapa liter, BO-nya berapa kilo, gulanya berapa kilo. Nah, ini seperti contoh, ini Pak Charles punya nih. Ini saya kasih catatan di sini. Saya kasih catatan di sini. Ini ada gulanya, saya kasih catatan di sini. Terus tanggalnya, tanggal panennya. Jadi ini saya buatnya tanggal 14 Agustus, panennya tanggal 14 November. Jadi kita kasih catatan di situ, boleh ditempel di situ, supaya mengingat kita untuk waktu panennya. Waktu panen. Mungkin itu saja, saya pikir sudah bagus. Ini cara fermentasi sederhana dan alami. Tapi manfaatnya luar biasa. Intinya bahwa ekoenzim itu punya 3 manfaat utama. Manfaat untuk lingkungan, kesehatan, dan pertanian. Lingkungan itu baik untuk rumah tangga dan segala macam. Mungkin itu ya, Salsa. Nanti silakan, kalau ada yang mau bertanya silakan. Silakan. Kalau masih yang kurang paham silakan. Saya kembalikan ke moderator. Pak, ini ada yang bertanya, kalau ekoenzim ini sudah jadi, akan bertahan berapa lama nih?
Sorry, ekoenzimnya gimana? Sudah panen gimana? Kalau ekoenzim ini sudah jadi, nanti bisa bertahan berapa lama nih, Pak? Oh ya, untuk proses penyaringannya. Jadi setelah jadi, pada tanggal 22 Desember, kita saring larutan itu yang kita sebut dengan ekoenzim. Nah, itu kita simpan di wadah, boleh di wadah plastik atau boleh di wadah kaca, boleh. Jadi kita tinggal simpan, tutup rapat dia. Itu dia akan abadi, ekoenzimnya tidak rusak, dia abadi. Jadi yang penting tutup rapat, tidak boleh simpannya terbuka. Jadi kita masukkan ke botol-botol atau jerigen, kita simpan sudah. Nanti mau pakai baru buka. Jadi itu dia abadi, dia tidak sampai kapanpun tidak akan rusak. Kenapa? Karena ekoenzim mengandung mikroorganisme hidup. Nanti dia tidak keluar gas. Kenapa tidak keluar gas? Karena gulanya, karbohidratnya sudah habis. Jadi di situ sudah sangat bagus ekoenzimnya. Sampai kapanpun dia tidak akan rusak ekoenzim itu. Jadi tinggal kita saring, taruh di botol, kita manfaatkan untuk pertanian dan lain-lain. Itu ya. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Ya. Silakan. Saya berharap di desa, ya desa Tikusa, kalau bisa buat ekoenzim, semacam bank ekoenzim lah. Jadi minta Bapak Desa, kalau diizinkan lewat ADD, beli drum-drum itu, drum yang kapasitas 150 liter itu, terus buat banyak, 20-30 drum, fermentasi satu kali, buat besar-besaran, nanti jadi tinggal bagi ke seluruh warga, itu sangat bagus. Oke, Pak. Kami ini dapat pertanyaan lagi untuk yang pertama, kalau ekoenzim ini kan ada pemanfaatannya itu untuk obat kumur, ya, Pak. Kalau misalnya untuk sebagai minuman atau obat minum itu bisa nih? Apa bisa nih, Pak? Kalau ekoenzim tidak boleh diminum. Tidak boleh diminum. Jadi obat luar. Jadi kita kumur bisa. Jadi begini, ada beberapa kasus misalnya orang kena COVID, di rapid positif kena COVID, tinggal rendam kaki, mandi pakai ekoenzim, terus kumur pakai ekoenzim. Kalau sampai dia sesak napas, taruh ekoenzim di air hangat, air panas, terus kita hirup uapnya. Itu nanti napasnya plong, napas plong. Dan kalau kita pakai berturut-turut selama 3 hari, kita rapid lagi bisa negatif. Beberapa kasus dia negatif. Nah, ini untuk teman-teman yang kena COVID. Kenapa untuk COVID ini bisa ekoenzim? Kenapa? Karena ketika kita semprot ekoenzim kalau ada mikroorganisme jahat, dia akan membunuh dia akan merombak mikroorganisme jahat itu. Misalnya termasuk virus. Kita lihat virus ini terbuat dari protein. Begitu kita semprot ekoenzim, kena ekoenzim akan merombak protein itu menjadi asam amino, sehingga sangat bagus untuk lingkungan. Itu ekoenzim. Jadi kami di sini di sekitar lingkungan di kota-kota kami semprot dengan ekoenzim untuk membersihkan udara, sekaligus sebagai disinfektan untuk pencegahan virus. Jadi kami di kantor desa sebelum rapat kita semprot ekoenzim, sehingga aman. Terus kemana-mana kami bawa ekoenzim sebagai disinfektan. Kami taruh di botol. Ini botolnya. Kami taruh di botol semacam botol untuk disinfektan. Kita semprot-semprot di tangan untuk disinfektan tangan. Jadi bisa membersihkan udara, ruangan dan lain-lain. Jadi tapi ekoenzim tidak boleh diminum. Kumur boleh, tapi minum jangan. Ya, itu. Ada lagi yang lain? Mendes. Gimana? Kalau memang ekoenzim ini sudah jadi dan dimasukkan di wadah yang sudah proper, ditutup dengan baik, itu apakah bisa dijual lagi, Pak? Dan kalau misalnya dijual, kira-kira harganya berapa nih, Pak? Aduh, saya kurang dengar ini. Suaranya tidak terlalu kedengaran. Oh iya, kalau seperti ini bagaimana?
Di apa? Kalau begini apakah sudah terdengar? Nggak kedengaran. Apakah sudah mendengar suara saya, Pak? Ya, dengar. Oh iya, satu pertanyaan lagi ya Pak. Kalau misalnya EKM sendiri sudah jadi, yang proper, apakah bisa diperjualbelikan lagi? Dan kalau misalnya dijual, harganya sekitar berapa Pak? Ini mungkin satu catatan pesan dari penemunya Dr. Sukun bahwa ekoenzim tidak boleh diperjualbelikan. Tapi kita bisa perjualbelikan produk turunan ekoenzimnya. Contoh, kita buat kompos ekoenzim, itu boleh dijual. Tapi ekoenzim murni tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Itu kita bikin gratis, kita kasih orang gratis. Tetapi kalau kita buat kompos ekoenzim, itu boleh kita jual. Kita buat sabun ekoenzim, boleh dijual. Kita buat disinfektan ekoenzim, boleh dijual. Kita buat NPK pupuk ekoenzim, boleh dijual. Itu boleh. Jadi produk turunannya boleh kita jual, tapi ekoenzim tidak boleh dijual. Mungkin itu. Maaf Bapak, saya ingin bertanya. Maaf Bapak, apakah dengan suara saya? Ya, bisa. Ya. Kami ingin bertanya, untuk daun-daunan itu kalau di Jawa itu namanya apa nih Pak? Mungkin Pak Charles kan menyebutnya daun-daunan. Kalau di Jawa biasanya namanya apa nih Pak? Soalnya kami apa? Aduh, enggak kedengaran. Apa? Tadi kan Bapak menjelaskan kalau untuk bahan pupuk kompos itu ada daun-daunan. Dan daun-daunan sendiri itu apa nih Pak? Kalau di Jawa itu soalnya masih asing. Oh ya, daun-daun itu. Jadi begini, tunggu ya, saya share ini screen-nya. Ini daun gamal untuk kita bikin kompos. Saya pikir di Jawa banyak ya, tidak tahu bahasa Jawanya apa. Nanti saya kirim videonya ke Salsa, nanti Salsa tunjukkan di desa apa nama bahasa Jawanya. Kalau ini rumput bunga putih ini bahasa Jawanya apa? Kirinyo. Kirinyo, bahasa Latinnya Chromolema odorata. Sangat banyak ini di Jawa. Jadi bisa nanti saya share videonya, kirinyonya seperti apa, daun gamalnya seperti apa di Salsa, nanti
Salsa tunjukkan ke orang desa. Mereka pasti tahu nih. Kalau daun gamal ini tanaman pagar dia. Tanaman pagar dan sangat ini banyak di Jawa. Nanti kalau misalnya daun gamal tidak ada, kita bisa ganti daun, pakai daun lantoro atau daun turi kita pakai. Kita pakai daun lantoro atau daun turi. Sedangkan daun kirinyu kalau tidak ada kita bisa pakai rumput gajah kita bisa pakai. Yang penting dicacah halus, terus kita bisa pakai buat kompos. Itu. Jadi bisa diganti. Kalau misalnya daun gamal tidak ada, kita pakai daun lantoro atau daun turi. Itu di Jawa banyak. Sedangkan ini rumput bunga putih ini kalau tidak ada atau kirinyu tidak ada, kita pakai rumput gajah. Saya pikir di Jawa banyak itu, di Pematang banyak itu rumput gajah. Kita bisa pakai. Ya, itu mungkin. Nanti kalau ada kesempatan, kita bisa bikin NPK ekoenzim. Nah, ini NPK-nya di sini. Ini bahannya dari rempah-rempah nih. Ada temulawak, lengkuas, serai, kencur, asam, bawang merah, bawang putih, bonggol pisang, rebung bambu, molase, air, daun gamal, atau bisa juga daun lantoro atau daun turi, susu Yakult, sama rumput gajah. Ya, dicincang semua, nanti difermentasi 14 hari. Ini bagus untuk padi. Sangat bagus untuk padi kalau bisa pakai. Nanti saya share ya bahan-bahan ini, nanti tolong dicari, mungkin bisa dipraktekkan di desa. Mungkin bisa buat merek pupuk di desa tikusan, merek tikusan misalnya. Di-packing rapi, dijual 5 liter, di-packing rapi, terus ini bisa dijual. Bisa dijual. Dijual sebagai produk desa. Sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman, terutama padi. Jadi bisa. Ini kita buat, ini di drone fermentasinya 14 hari. Ini jadinya NPK cairnya sudah jadi. Ini dosisnya. Nanti saya kirim materinya untuk dilihat. Ini pepaya yang kami pakai semprot pakai NPK. Tadi beberapa yang kita pakai kompos sama NPK kita semprot. Ini. Jadi sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Nah, ini bisa dibuat jadi usaha BUMDes. Itu. Jadi BUMDes bisa jual pupuknya. Sangat bagus. Bisa coba untuk dicoba. Teman-teman di Lampung mereka sudah bikin. Di Takalar, Sulawesi mereka sudah bikin untuk dijual ke petani. Itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nanti materinya saya share ke Salsa. Iya baik Pak, nanti akan kita share juga ke masyarakat desa. Baik. Nanti saya share ke Salsa, mungkin di print, terus dibagikan ke masyarakat atau praktik bersama-sama dengan masyarakat. Saya pikir tim hari ini belajar, nanti mereka boleh praktik. Nanti kalau misalnya dalam praktik ada kendala, boleh telepon Pak Charles. Boleh, tidak masalah. Siap, saya siap membantu. Ya, ada lagi yang lain? Baik, itu sepertinya tadi ada pertanyaan yang terakhir Pak untuk sesi kita silakan. Ya. Jadi untuk itu tadi pertanyaan yang terakhir pada sesi ini Pak. Ya. Gimana? Oh ya, kalau tidak ada mungkin kita bisa selesai, kita tutup. Mungkin closing statement dari Pak Charles adalah marilah kita menjaga bumi kita. Itu. Membuat ekoenzim adalah perbuatan baik. Kenapa?
kita harus berusaha untuk mencegah apa yang disebut dengan pemanasan global. Oleh karena itu, saya berharap ekoenzim ini bisa disebarkan di desa tikusan, dan bahkan satu kabupaten itu di Kabupaten Bojonegoro. Dan harus dimulai dari desa tikusan. Jadi desa tikusan menjadi bank ekoenzimnya. Jadi menjadi bank ekoenzim untuk menyebarkan kebaikan ini kepada orang lain. Sehingga apa? Dengan itu maka kita akan membantu pemerintah untuk mengatasi masalah yang utama itu adalah masalah sampah. Sampah itu paling penting, terutama sampah rumah tangga. Yang kedua, ekoenzim ini juga akan membantu kita mencegah apa yang disebut dengan pandemi kita sekarang, masalah COVID. Nah, kalau dibuat banyak, kita bisa semprot keliling desa, semprot di desa tetangga, semprot di rumah-rumah dengan dosis tadi yang Pak Charles sudah anjurkan, yaitu 1:1000. Ini akan membantu. Mungkin itu saja dari saya. Saya siap untuk membantu. Nanti kalau ada kendala, silakan telepon Pak Charles. Tadi nomor teleponnya sudah ada. Silakan telepon, boleh kita komunikasi. Mungkin itu ya, kurang lebih. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Untuk Bapak Charles, terima kasih atas antusias Bapak. Untuk sesi pembacaan kali ini, saya hanya selaku moderator. Kalau tidak ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih dan saya kembalikan ke MC. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Charles, kepada moderator dan juga kepada seluruh peserta pelatihan pada siang hari ini. Kita melakukan ke agenda selanjutnya, yaitu agenda implementasi. Ini untuk tim yang bertugas di persidangan. Baik, terima kasih untuk MC, para warga, dan juga Pak Charles ya. Mungkin untuk sesi dokumentasi akan saya pimpin terlebih dahulu. Dari teman-teman bisa mengondisikan dulu ya masyarakat di desanya untuk siap-siap nih dokumentasi. Karena sesi dokumentasi ini sangat penting gitu ya Pak Charles ya. Siap, siap. Iya, terutama acara kita ini perdana nih Pak Charles. Pertama kalinya di Desa Tikusan gitu. Sayang sekali jika tidak didokumentasikan. Siap. Mungkin teman-teman kalau sudah siap bisa kasih aba-aba ya ke saya ya, supaya saya bisa memimpin sesi dokumentasinya. Ini juga para warga, ini Pak, menerapkan protokol kesehatan juga ke balai desanya, jadi tidak perlu khawatir gitu Pak, dan sangat antusias sekali. Ya, ini sepertinya sudah siap nih Pak Charles dan juga para warga dan juga teman-teman sekalian. Saya pimpin ya untuk sesi dokumentasinya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Kali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih untuk semuanya, teman-teman, para warga, dan juga Pak Charles. Saya kembalikan ke MC ya. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Charles yang telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan pada sesi ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri acara pelatihan pembuatan ekoenzim pada siang hari ini. Saya selaku MC pada siang hari ini mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.